Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi 11 OTKP ataupun TBSM. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali. Pada hari ini kita patut syukuri atas nikmat sehat yang sudah didapatkan sampai hari ini, lalu nikmat untuk mencari ilmu yang menjadi bekal kita di masa depan nanti, insya Allah. Ya, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi sistem hukum peradilan di Indonesia. Materi ini disajikan untuk kelas 11 OTKP dan 11 TBSM, SMK Maestro Sepatan. Lalu, ada pun tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu pertama, mendeskripsikan sistem hukum Indonesia. Kedua, mendeskripsikan sistem peradilan di Indonesia. Ketiga, menampilkan sikap yang sesuai peradilan di Indonesia. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum di Indonesia. Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 5. Mempresentasikan hasil analisis tentang sistem hukum peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Keenam, menyaji secara tertulis hasil analisis tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Lalu apa sih sebenarnya hukum itu? Ada yang tahu? Ya, betul. Hukum adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dibuat atau ditetapkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas. Lalu, hukum itu meliputi 1. Sistem hukum. 2. Penggolongan hukum. Penggolongan hukum di Indonesia itu berdasarkan dari isi, bentuk, tempat, waktu, cara mempertahankan, sumber, sifat. Nah, di sebelah kiri kita ada gambar acara pernikahan adat. Kira-kira ini adat apa ya? Kalau dilihat dari backgroundnya, yaitu ini adat seperti adat Sumatera ya, atau seperti Sumatera di daerah Padang ya, karena lihat dari background belakangnya. Kalau tidak salah ya, kalau salah mau dikoreksi. Nah, samping sebelah kanannya itu adalah buku Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya. Lalu, pengulangan hukum berdasarkan isinya, yaitu ada hukum publik yang terdiri dari hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum acara pidana. Kedua, hukum berdasarkan isinya yaitu hukum privat. 1. Hukum perdata. 2. Hukum dagang. 3. Hukum adat. 4. Hukum acara perdata. Penggolongan hukum berdasarkan bentuknya, ada hukum tertulis yang terdiri dari hukum terkodifikasi, kedua hukum yang tidak terkodifikasi. Kemudian ada hukum tidak tertulis yaitu hukum adat, dan hukum yang bersifat kebiasaan. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya itu berasal dari 1. Hukum undang-undang, 2. Hukum traktat, 3. Hukum jurisprudensi, 4. Hukum kebiasaan atau adat, 5. Hukum doktrin. Lalu bagaimana penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya? Pertama, hukum lokal, kedua hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing.
Nah, di sini ada penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya, yaitu ada hukum konstitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lalu ada hukum ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, misalnya rancangan undang-undang atau RUU. Lalu yang terakhir ada hukum asasi. Nah, penggolakan hukum berdasarkan cara mempertahankannya yaitu hukum material dan hukum formal atau hukum acara. Ya, di sini ada gambar gedung, yaitu yang kita ketahui adalah gedung peradilan ya ini. Ya, apa sih peradilan itu? Peradilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara peradilan, yang meliputi lembaga-lembaga, peradilan, dan proses-proses peradilan. Tugas pokoknya apa sih? Tugas pokok lembaga peradilan adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diadukan atau diajukan. Ada landasan hukum peradilan Indonesia, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Penjelasannya, pasal 3, selain peradilan negara, tidak dibolehkan ada peradilan yang bukan dilakukan oleh badan peradilan negara. Jadi, jika ada peradilan di luar negara itu namanya tidak sah atau ilegal. Karena jelas di sini pasal 3, peradilan hanya dibolehkan dilakukan oleh peradilan negara. Kemudian pasal 4 ayat 1, setiap putusan pengadilan menghasilkan putusan akhir yang adil berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, putusan pengadilan tersebut yang sudah berlangsung prosesnya di pengadilan, itu adalah putusan akhir. Putusan akhir itu adil, di mana tidak ada yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Jadi, sama-sama mendapatkan keadilan. Keadilan ini atas apa? Atas dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian ada pasal 4 ayat 2, sederhana, peraturannya mudah dipahami, tidak berbelit-belit, cepat tidak berlarut-larut proses penyelesaiannya, biayanya ringan, tidak membebankan kepada pihak yang bersengketa. Jadi pasal 4 ayat 2 ini menjelaskan bahwa peraturan peradilan nasional seharusnya peraturannya itu mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, lalu prosesnya juga tidak lama sehingga tidak memakan banyak biaya ya. Jadi biayanya ringan kalau proses penyelesaiannya itu cepat. Kemudian pasal 5 ayat 1, di depan hukum semua orang adalah sama. Mau anak presiden, mau anak gubernur, mau anak seorang petani, mau itu polisi, semua di hadapan peradilan itu sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Itu maksud dari pasal 5. Lalu pasal 6, apabila tidak ada perkara yang diajukan kepada hakim, hakim bersikap menunggu diajukan perkara. Jadi apabila tidak ada kasus yang diajukan ke hakim, maka hakim itu tidak boleh membuat kasus agar ada perkara di dalam peradilan. Jadi hakim tersebut harus menunggu adanya pengajuan perkara dari masyarakat. Kemudian pasal 16, pengadilan wajib menemukan hukum dengan jalan memahami nilai hukum yang ada di masyarakat. Jadi pengadilan menentukan atau menemukan hukum itu sesuai dengan yang ada di masyarakat, sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat, atau sesuai dengan kasus yang terjadi di masyarakat. Pasal 17 ayat 1, satu hakim ketua dan hakim anggota. Ini adalah jumlah ketika peradilan berlangsung. Ya, jadi tidak ada dua hakim, hanya ada satu hakim. Yang dua itu adalah hakim anggotanya, yang sebelah kiri dan kanannya itu adalah hakim anggota. Biasanya hakim ketua itu di tengah ya, ada tulisannya hakim ketua, lalu kanan kirinya itu adalah dua hakim anggota. Oke, pasal 19,
sidang terbuka untuk umum atau social control. Ya, biasanya sidang itu terbuka ya, bisa dilihat oleh umum. Siapa saja yang ada kasus di peradilan, itu seharusnya kita bisa masuk atau mengikuti peradilan tersebut. Walaupun kita bukan sanak saudara, atau kita bukan polisi, atau kita bukan pengacara, namun berdasarkan pasal ini kita bisa melihat sidang terbuka, yaitu sidang terbuka untuk umum. Pasal 29 ayat 1 dan 2, hak ingkar, yaitu hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang akan atau sedang mengadili perkaranya. Jadi di sini maksudnya setelah didapatkan putusan dari hakim, namun pengajuan banding atau keberatan dari terdakwa tersebut, lalu dia mengajukan keberatan oleh hakim. Ini boleh mengajukan keberatan oleh hakim karena adanya alasan, ya, disertainya alasan atau bukti yang akan atau sedang mengadili perkaranya. Pasal 29 ayat 3 dan 4, semenda hubungan keluarga akibat perkawinan. Oke, sampai sini Jayalah Indonesiaku. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan ditanyakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.